Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas dan mempresentasikan prinsip perancangan arsitektur. Oke baik, jadi yang pertama ada latar belakang dari Basilika Santo Petrus di Vatikan. Basilika Santo Petrus di Vatikan adalah salah satu gereja terbesar dan terpenting di dunia. Bangunan ini dibangun antara tahun 1506 sampai 1626 oleh arsitek besar seperti Bramante, Michelangelo, Moderno, dan Bernini. Gereja ini berdiri di lokasi yang diyakini sebagai makam Santo Petrus, pemimpin para rasul. Arsitekturnya memadukan simetri, proporsi, dan dramatisme megah. Selanjutnya ada sumbu. Sumbu utama Basilika Santo Petrus. Bangunan ini memiliki satu garis utama yang mengatur seluruh bentuknya. Garis itu adalah garis lurus dari halaman depan atau piazza menuju altar dan kubah. Jadi alurnya begini: piazza, pintu utama, lorong utama atau nave, kemudian ke altar, kemudian kubah, kemudian makam Santo Petrus. Itu adalah sumbu utama yang garis, yaitu garis yang mengarahkan orang berjalan, menentukan arah pandang, menyatukan tampak, depan, dan ruang dalam, menunjukkan titik terpenting altar dan kubah. Baik, jadi selanjutnya yang kedua ada simetri. Bangunan pada Basilika Santo Petrus memiliki satu sumbu vertikal di bagian tengah fasad. Elemen-elemen di kiri dan kanannya kolom, jendela, ornamen, dan susunan massa dibuat cermin satu sama lain, sehingga membentuk simetri kiri kanan atau bilateral simetri yang sangat kuat dan khas arsitektur klasik. Yang pertama ada simetri aksial. Bangunan didesain dengan sebuah sumbu utama yang membelah bangunan secara vertikal. Semua elemen di kiri dan kanan sumbu dibuat setara, jumlah kolom, fasad, jendela, dan volume massa. Sumbu simetri memperkuat kesan monumental, formal, dan sakral. Lalu ada komposisi massa yang seimbang. Massa bangunan ditata bertingkat, berlapis, dan elemen rendah atau kolonade menuju elemen puncak atau kubah besar. Keseimbangan ini menciptakan ritme visual yang harmonis dari bawah ke atas. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu hierarki. Jadi hierarki itu prinsip perancangan hierarki pada bangunan ini, yaitu pertama dominasi visual melalui kubah utama. Jadi kubah besar ditempatkan tepat di pusat komposisi sebagai puncak hierarki. Jadi ukurannya itu jauh lebih besar dibandingkan elemen-elemen lainnya, sehingga membentuk hierarki vertikal yang menegaskan titik paling sakral dan penting dalam bangunan. Kubah itu juga menjadi orientasi dari berbagai arah, mengarahkan pandangan pengunjung secara alami. Dan yang kedua itu ada struktur sumbu tengah yang memperkuat hierarki. Dan bangunan ini juga memiliki sumbu simetri utama yang membagi fasad secara seimbang. Jadi pintu utama, kolom terbesar, dan ornamen paling kaya itu ditempatkan di sepanjang sumbu. Jadi kehadiran sumbu tengah membuat elemen yang berada tepat di garis tersebut memiliki kedudukan paling tinggi secara visual dan fungsional. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kubah utama di titik paling tengah dan tertinggi. Jadi kubah ini diletakkan di tengah-tengah, diletakkan tepat di tengah-tengah sumbu sebagai elemen puncak. Jadi posisi sangat tinggi untuk posisinya itu sangat tinggi untuk menguasai perspektif kota dan menjadi landmark. Dan itu juga menegaskan pusat spiritual dan visual dari bangunan ini. Yang keempat ada penekanan pada sumbu tengah, yaitu fasad dibangun dengan sumbu simetris yang memperkuat elemen di tengah, dan pintu utama, kolom terbesar, dan ornamen paling penting berada di tengah. Jadi menandakan area tengah ini area yang paling sakral atau paling penting. Kemudian yang keempat ada datum. Jadi secara garis besar datum ini atau garis atau bidang acuan pada bangunan ini adalah garis acuan pada bangunan arsitektur itu. Jadi yang pertama ini ada garis horizontal utama atau main horizontal datum.
Jadi ini dibentuk oleh balustrade dan entablatur yang membentang lurus di sepanjang fasad. Garis ini menjadi acuan visual utama yang menyatukan seluruh komposisi bangunan secara horizontal. Dan 2. Garis dasar colonnade, base line of column order. Jadi tepat di atas pondasi fasad terdapat garis dasar tempat kolom-kolom besar berdiri. Jadi garis ini menjadi datum vertikal horizontal yang menata ritme kolom dan menetapkan proporsi fasad. Yang ketiga ada bidang acuan tengah. Jadi sumbu vertikal bidang acuan tengah ini yaitu melewati pusat kubah dan pintu tengah. Jadi ini adalah datum utama yang membagi bangunan secara simetris kiri dan kanan. Kemudian ada yang keempat, ada garis transi ke kubah. Jadi garis horizontal tempat lengkung awal kubah atau springing point bertemu dengan dome kubah, dan garis ini menjadi acuan proporsi antara bagian fasad bawah dan volume kubah di atas. Yang kelima ada garis atap dan timbangan massa atau roof line datum. Jadi garis atap dari fasad bawah menyediakan batas visual yang membedakan massa dasar dan massa kubah. Jadi berfungsi mengatur keseimbangan vertikal pada bangunan tersebut. Kemudian ada ritme. Jadi ritme ini adalah irama dari bangunan yang ditampilkan, yaitu kolonel di lapangan Santo Petrus, Kota Vatikan. Didasarkan pada pengulangan elemen arsitektur yang teratur dan bertujuan untuk menciptakan kesan estetika, keteraturan, dan keagungan. Jadi tujuan irama itu adalah penerapan irama dalam desain arsitektur, yaitu khususnya pada lapangan Santo Petrus. Antara lain ya nilai estetika, yaitu menciptakan daya tarik visual, harmoni dalam desain, serta pengalaman ruang, yaitu dengan memberi pengalaman ruang yang kaya yang mengerahkan alur pergerakan dan pandangan pengunjung ke bangunan utama. Dalam hal ini Basilika Santo Petrus yaitu memiliki juga simbol, yaitu seperti pengaturan simetris dan monumental, dan itu memberikan kesan keseimbangan, stabilitas, dan keagungan yang cocok untuk pusat spiritual gereja Katolik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bangunan tersebut menunjukkan komposisi arsitektur klasik yang kuat melalui simetri bilateral, hierarki visual yang jelas, dan penempatan elemen utama di sumbu tengah. Kubah besar, kolom monumental, serta ornamentasi pada bagian pusat menegaskan area paling penting. Garis-garis acuan horizontal dan vertikal menjaga keteraturan proporsi sehingga bangunan tampil harmonis, terstruktur, dan monumental. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.